Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mungkinkah Sekehendak dengan Tuhan? Satu pertanyaan saudara, mungkinkah kita itu sekehendak dengan Tuhan? Artinya memiliki pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Tuhan. Jawabnya sangat mungkin. Banyak ayatnya dalam Alkitab. Salah satunya yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku, ayat tadi dengan tegas berkata bahwa Tuhan pasti dapat ditemukan oleh orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Itulah sebabnya kita harus bergairah dan bersemangat dalam mencari Tuhan sampai kita benar-benar bisa menemukan Dia. Ini penting. Karena apa? Tanpa perjumpaan dengan Tuhan secara nyata, secara konkret, orang tidak mungkin bisa hidup suci dan meninggalkan percintaan dunia. Tidak mungkin bisa menghormati Tuhan secara patut dan tidak mungkin bisa takut akan Allah secara benar. Dan perjumpaan dengan Tuhan itulah sejatinya inti daripada kekristenan. Sayangnya banyak orang sudah meninggalkannya. Maka tidak heran kalau kita melihat gereja dan kualitas hidup orang Kristen semakin hari semakin merosot. Saudara, yang namanya mencari dan menemukan Tuhan itu harus dipahami dengan benar, yaitu usaha konkret untuk menjumpai Tuhan sampai benar-benar melibatkan seluruh komponen yang ada dalam diri kita, baik itu tubuh, jiwa, dan roh. Perjumpaan dengan Tuhan tidak boleh dan memang tidak bisa digantikan dengan pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh dari buku-buku atau bangku kuliah. Tidak bisa, saudara. Karena Allah itu memiliki pikiran dan perasaan, Allah itu pribadi yang hidup. Maka perjumpaan dengan Allah mestinya merupakan perjumpaan di dalam pikiran dan perasaan. Perjumpaan dalam perasaan artinya kita merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Perjumpaan dalam pikiran artinya kita bisa mengerti apa yang Dia ingini, yang Dia mau, yang Dia kehendaki di dalam hidup kita untuk kita lakukan. Itu semua tidak bisa kita peroleh hanya dengan pergi ke gereja, lalu mendengarkan khotbah, atau dengan mengisi pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan teologi, kecuali kita mengalami perjumpaan langsung dengan Dia, intim dengan Dia. Jadi sekali lagi, hanya dengan mengalami perjumpaan langsung dengan Dia, yaitu Allah, melalui doa pribadi yang tentu diawali dengan ketekunan merenungkan firman Tuhan secara benar, kita baru bisa merasakan perasaan Tuhan dan mengerti akan keinginannya yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kalau tidak begitu, tidak bisa. Tapi di lingkungan sekolah-sekolah tinggi,
Hal semacam ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang subjektif dan membahayakan. Padahal bukankah Allah itu pribadi? Tetapi subjektif kan juga tidak selalu salah, saudara. Memang pengalaman seseorang tidak boleh dipaksakan, dikenakan ke orang lain. Maksud saya tidak bisa disamakan antara pengalaman seseorang dengan Tuhan dengan pengalaman orang lain dengan Tuhan. Tetapi bagaimanapun kan bisa menjadi pertimbangan. Subjektivitas setiap orang dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan bisa juga menjadi dasar orang lain untuk bertumbuh. Ini harus kita akui. Bukankah kesaksian tentang kebaikan Tuhan juga subjektif? Tapi kan bisa juga memberkati orang lain, toh saudara. Jadi, maksud saya, betapa akan merosotnya nilai-nilai kekristenan ketika pengetahuan tentang Tuhan atau teologi yang diperoleh di bangku sekolah tinggi teologi atau dari jurnal-jurnal ilmiah teologi dipandang atau dianggap sebagai perjumpaan dengan Tuhan atau bisa menggantikan perjumpaan dengan Tuhan secara konkret. Dan kita lihat faktanya memang kualitas kekristenan semakin merosot, saudara. Karena apa? Yaitu tadi. Maka Yohanes 21 ayat 25 menuliskan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya apa? Artinya setiap orang harus dapat menemukan pengalaman pribadinya sendiri dengan Tuhan. Dan itu pasti subjektif. Tetapi sekali lagi subjektivitas itu sendiri akan menjadi landasan sekaligus jalur seseorang membangun dirinya. Nah, maksud saya tentu dalam membangun pertumbuhan rohaninya untuk menjadi semakin serupa Yesus yang dalam hidupnya selalu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Itulah sebabnya betapa penting, saudara, untuk bisa mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan. Pengalaman secara langsung dengan Tuhan. Di sini setiap kita dituntut untuk sungguh-sungguh memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, yang nyata, dan hadir. Dia pasti memberi dirinya ditemukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Masalahnya, seberapa kita memiliki gairah untuk mencari Tuhan? Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mau merasakan perasaannya. Dan orang seperti ini pasti benar-benar menjaga hidupnya agar jangan sampai melukai Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti berusaha menemukan apa yang dia rancang, yang direncanakan dalam hidupnya untuk dilakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.